Mari masyarakat Humbangan Sundutan kita buat sejarah sebagai satu-satunya kabupaten yang memenangkan kepala daerahnya tanpa politik uang. Horas Jua-Jua, warga Humbang Hasundutan. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati terbaik pilihan kita, hadir dengan latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni. Dr. Henry Tumbur Simamora SEMSI menamatkan diri dari D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Lanjut S1 Ekonomi jurusan Keuangan Universitas Indonesia, menyelesaikan S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan S3 Manajemen Bisnis Universitas Pajajaran. Insinyur Yanto Sihotang mendapatkan gelar Insinyur Teknik Mesin dari Universitas Indonesia. Oma Tikina Holongdo Odolan untuk Humbas terdepan. Horas Jua-Jua. Horas langsung dari Rumah Pemenangan Henry Tumbur Simamora Yanto Sihotang, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 yang hari ini akan berbicara langsung kepada seluruh masyarakat Humbangan Sundutan dan pemirsa yang ada di studio dan seluruh kita mungkin yang mendengarkan hari ini. Pada hari ini di momen yang spesial dan bahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang bagaimana isi, visi, misi, pikiran Bapak Hendrianto terkait dengan rencana pembangunan visi misi mereka untuk Kabupaten Humbangan Sundutan. Kenapa talkshow ini sangat perlu dilakukan? Karena menurut mereka bahwa sewaktu debat kandidat yang kemarin, waktu yang mungkin 3 menit, 1 menit, atau beberapa detik yang diberikan tidak sangat cukup untuk mengutarakan apa yang menjadi pokok pikiran penting daripada kandidat kepada seluruh masyarakat Humbangan Sundutan, sehingga kita menetapkan hati untuk memilih mereka. Nanti kita akan ada 3 sesi di talkshow ini. Saya sendiri Harmoko Sinaga akan memimpin di sesi pertama langsung bersama dengan calon bupati. Nanti mereka akan terpisah untuk kita ajak ngobrol. Nanti di sesi kedua kita langsung ajak ke Pak Yanto. Dan di sesi ketiga nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tanggapan audiens yang ada di sini terkait apa yang mereka sampaikan. Dan di setiap sesi nanti juga akan kita berikan ruang untuk pertanyaan kepada audiens yang ada di tempat ini. Dan juga kalau mungkin ada pertanyaan di Facebook, nanti kita akan lihat dan kita monitor. Dan langsung akan kita tanyakan kepada para kandidat yang akan berbicara malam hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung kita sambut calon Bupati Humbangan Sundutan, Bapak Henry Tumbur Simamora. Kami persilakan. Horas, Pak. Oke. Horas. Ya, terima kasih Pak sudah mewakili masyarakat Humbangan Sundutan. Kami mengucapkan terima kasih. Bapak sudah sangat terbuka untuk kita bisa pengen lebih tahu tentang apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat Humbangan Sundutan. Satu poin penting yang mungkin saya ingin informasikan kepada Bapak, dan mungkin bisa saja Bapak juga sudah tahu dengan tim, bahwa pada debat kandidat kemarin banyak status, banyak komentar bahwa Bapak menguasai lapangan. Bapak menguasai debat kandidat dan sangat menguasai materi yang diberikan. Dan mungkin beberapa orang tadi sudah berkomentar bahwa ada orang yang mindsetnya terbuka, bahkan berubah pilihan ketika pada debat kandidat kemarin Bapak bisa memberikan keterangan-keterangan visi misi dengan baik terkait dengan pembangunan Humbangan Sundutan. Tapi sebelumnya saya juga ingin bercerita Pak. Tadi sebelum kesini saya bertemu dengan seorang guru pendidik di salah satu sekolah, tanpa bisa saya sebutkan siapa. Ketika ibu ini bercerita saya langsung merinding. Dia mengatakan seperti ini. Holaku bereng Pak Hendrianto makatai di debat kandidat terus mau noti tebu iya kalaki nama kata ini. Saya juga merinding ibu guru ini ngomong karena mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan anak bangsa, tentunya punya pemikiran rasional. Tung macai rugi hiam ma HP hitau bangon. Adong songonon malo na burjuna. Dang tadulung, dak tadukung. Itulah yang
dia sampaikan kepada saya tadi sewaktu dia mau datang ke tempat, sewaktu kami ketemu saya mau ke sini. Dan ini nanti saya akan sampaikan kepada beliau. Nanti mungkin ibu itu nonton, saya bisa sampaikan apa yang ibu itu bilang. Pesannya titip salam, sehat matorusin halak Bapak Henry dan Pak Yanto sudah keluarga. Dan mudah-mudahan Humbang Hasundutan mempercayakan Humbang Hasundutan ini kepada Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Langsung kepada topik. Ya Pak, kalau saya sih, saya semenjak diajak untuk bertugas di talkshow ini, saya bingung membuat pertanyaan. Karena saya yakin Bapak akan membuat semua. Tapi kita akan tuntas membahas tentang apa yang sudah dipertanyakan di debat kandidat kemarin. Pertanyaan pertama saya, Pak Hendrianto. Kenapa Bapak banyak sekali menjawab pertanyaan, tapi tidak membaca? Boleh. Kenapa Bapak bisa membawa? Apakah? Ya, pertanyaan. Oke. Apa rahasianya ini? Ya. Maksudku suku-suku don. Suku-suku. Selamat malam nih adik-adik mahasiswa semua. Dan sudah hitana Rodison manduk mau lihat ngadong atensi itu acara. Terima kasih juga untuk Pak Sinaga. Pertanyaannya kenapa tidak membaca? Iya, kenapa Bapak banyak tidak membaca malah bisa menjawab keluar aja begitu Pak? Gini lah. Sebenarnya jadi bingung saya menjawab. Kalau kita sampai ke acara debat kemarin, sebenarnya kita harus paham bagaimana struktur pemerintahan di kabupaten. Tentu kita nggak berpikir bahwa kita mau belajar lagi jadi bupati kan. Ya. Karena apa? Saya berpikir bahwa untuk menjadi kepala daerah yang kita pertaruhkan di situ adalah masyarakat satu kabupaten Humbang Hasundutan. Artinya tentu kita tidak ingin bermain-main dengan nasib rakyat dan nasib masyarakat Humbang Hasundutan ini. Ketika mereka mempercayakan melalui hak suaranya ke kita, berarti kita harus siap untuk mengabdi. Parhobas. Jadi saya juga dulu dari birokrat. Dan saya tentu mempelajari. Dalam pemerintahan daerah hanya ada 3. Masalah pemerintahan, masalah pembangunan, dan kemasyarakatan. Kan hanya itu. Dan itu tentu berkaitan dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Apa program-program akan kita lakukan. Jadi intinya bagaimana masyarakat Humbang Hasundutan ini bisa makmur, ya kan? Bisa sejahtera, bisa menyekolahkan anaknya, tidak sakit-sakit, umurnya panjang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita membicarakan program itu, kita berpikirkan konseptual. Jadi kita harus kalau kita sebagai kepala daerah, kita harus memiliki pola pikir yang konseptual, bagaimana membangun Humbang. Jadi kalau kita membaca, mungkin baca contekan kali kalau lagi kuliah ya. Tapi saya rasanya jarang. Gak bisa kayaknya nyontek kalau sekolah dulu. Lebih banyak yang ngawasi daripada yang ini, mahasiswanya soalnya. Saya kira itu mungkin menurut saya hal yang biasa aja lah. Karena itu kan tidak mungkin kita berkomunikasi, bicara hal-hal yang substansi yang berkaitan dengan masyarakat Humbang, saya harus membaca. Berarti kalau apapun pertanyaannya, jadi ada tagline gini, apapun makanannya, minumannya teh botol. Apapun pertanyaannya, jawabannya ini. Berarti kan itu ya. Kalau membaca kan saya begitu jadinya. Oke. Terima kasih Pak. Ini Bapak ini agak-agak ngerem jawabannya ya. Tapi oke Pak. Pasangan nomor 2 ini terkenal mainnya ramah dan sopan sepian.
Saya akan langsung poin. Sebenarnya saya latar belakangnya pendamping desa, Pak. Jadi diperkirakan pemerintah dalam 1 tahun di tahun-tahun mendatang ketika pemerintah pusat menghitung angka stunting ini bisa mencapai ratusan triliun kerugian negara oleh karena stunting ini. Dan itu yang disampaikan ke kita, maka di desa pun kita sangat banyak berjuang keras untuk stunting ini. Dan saya sangat, apa yang mendasari Bapak menyebutkan bahwa stunting itu sebenarnya latar belakangnya kemiskinan? Itu pertanyaan kedua, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Harmoko, Pak Sinaga. Jadi saya mau menjelaskan gini, Ri. Permasalahan itu ada 2 kita lihat. Pertama kita ada gejala namanya. Saya jelasin, gejala ada masalah. Contoh kalau Pak Harmoko demam panas, itu masalah atau gejala? Gejala. Nah, masalahnya di mana? Mungkin kita harus periksa darah dulu nih. Ya. Infeksi kali. Ya kan? Jadi kalau kita menyelesaikan panas demamnya saja, berarti kita hanya kasih temper aja kan? Sama dengan stunting ini sebenarnya. Permasalahan stunting ini sebenarnya kan busung lapar nah zamannya dulu kan. Kenapa anak kecil itu beratnya nggak seimbang, tingginya nggak sesuai dengan umurnya, kan itu permasalahan stunting. Sehingga dia diperlukan gizi tambahan. Nah, kenapa dia memerlukan gizi tambahan? Karena orang tuanya belum mampu memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan umurnya, kan gitu. Kenapa dia tidak mampu? Karena masalah kemiskinan. Karena tidak punya uang, karena tidak punya penghasilan. Jadi sekarang kalau kita lihat stunting ini, kalau pertanyaannya kemarin itu mungkin lebih tepat itu pertanyaan ke bidan desa kali ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih tinggi? Ya sebenarnya kan gampang. Ada posyandu. Kalau kurang posyandunya, mungkin di Humbang ini kita tambah posyandunya itu di gereja misalnya, di rumah-rumah ibadah. Ya. Jadi pulang dari beribadah, nah di situ ada posyandu, anak-anak bisa itu diberikan nutrisi atau susu ya tambahan ya kan. Nah, jadi saya bukan membela salah satu paslon ya. Tapi sebenarnya pertanyaan itu kan tidak pas juga kalau ditanyakan untuk kepala daerah. Jadi konseptual kepala daerah sebenarnya bagaimana supaya stunting itu hilang. Berantas kemiskinannya. Sesimpel dan sesederhana itulah jawabannya. Nah, kalau kita bicara nanti stunting dalam arti kita bagaimana itu ya bidan desa lah itu kan. Nah jadi saya cenderung melihat bahwa secara konseptual, bagaimana kepala daerah bisa menyelesaikan masalah, bukan gejala. Tetapi gejala ini perlu dipelihara. Dipelihara pula ya. Karena apa? Ini adalah proyek. Kita tahu yang namanya proyek kan? Proyek ini pasti menguntungkan salah satu. Kenapa? Pertanggungjawaban stunting ini, ya kalau boleh katanya harus difoto, di apa segala macam. Itu kan yang selesai, habis pakai. Dikasih makan, langsung ke ini kan. Nah itu pertanggungjawabannya yang mungkin paling mudah. Dan kalau ada proyek stunting ini, paling tidak ada manfaat lah untuk mungkin bagian kesehatan lah ya, dinas kesehatan atau apapun lah yang penyelenggara stunting ini. Jadi kalau saya sendiri melihat bahwa sebenarnya stunting itu harusnya 0 di Humbang ini. Karena apa? 20 tahun kita sudah, artinya sudah dimekarkan dari Tapanuli Utara, Tapanuli. Masa 20 tahun kita masih terus miskin? Makanya saya sampaikan kemarin itu kemiskinan itu ada 3. Kemiskinan yang absolut. Inilah yang stunting ini. Relatif dan struktural. Yang paling bermasalah ketika ada kemiskinan struktural, itu kemiskinan yang diciptakan kepala daerah itu sendiri. Karena apa? Dia tidak
melakukan skala prioritas untuk membangun di daerahnya. Itu maksudnya. Silakan gali lagi. Jadi bagaimana hubungannya dengan PDRB? Ini kan indikator kemajuan suatu daerah. Artinya kan kemiskinan ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap indikator ini. Walaupun dari debat kemarin mengatakan bahwa PDRB Humbang Hasundutan sebenarnya meningkat. Tapi apa yang menyebabkan di Bapak kemiskinan ini masih merajalela di Humbang Hasundutan? Kita agak makro dikit ya. Jadi PDRB itu kan produk domestik regional bruto, ya kan? Itu menunjukkan kesejahteraan suatu daerah. Jadi PDRB kita itu ditopang oleh sekitar 4,5 pertumbuhan daerah kita kalau salah 4 sekian lah, hampir 5. Nah kalau kita lihat sekarang pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan angka 8. Artinya naiknya cukup signifikan ya. Artinya kalau udah angka 8 seharusnya nggak ada lagi yang namanya stunting ini. Artinya kita bicara tingkat kemiskinan absolut itu harusnya tidak ada juga. Ya kan? Nah, saya perlu jelaskan kalau PDRB itu apa? Kita harus melihat kan apa rumusnya sih? Itu adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Itulah perhitungannya. Nah, kalau kita bicara konsumsi, kalau orang bisa mengkonsumsi artinya apa? Itu mempunyai daya beli kan? Ketika dia mengkonsumsi, ada daya belinya. Berarti kan hanya orang yang mempunyai daya belilah yang mengkonsumsi. Betul ya? Nah, ini salah satu komponen perhitungan. Kemudian investasi. Apakah daerah itu ramah terhadap investasi? Ini salah satu yang mendorong pertumbuhan. Selain konsumsi, investasi, ada lagi yang namanya pengeluaran pemerintah. Nah, ditambah apa lagi? Kita punya ekspor, netnya berarti kurang impor. Artinya kita ekspornya berapa? Ekspornya 100, impornya 90, berarti ada net kita 10. Nah, itulah PDRB. Dan itu menunjukkan keberhasilan suatu daerah terkait dengan masalah perekonomiannya. Nah, waktu itu saya sampaikan, kalau posisi seperti ini, seharusnya kita nggak ada lagi dong stunting, nggak ada lagi dong kemiskinan, kan itu. Jadi kalau bahasa di sini mungkin IDD ada parsilap, nah kan itu kan. Di mana masalahnya? Kenapa masih kita punya PDRB yang cukup bagus, tetapi kita masih posisi seperti ini? Nah itu kita bandingkan pada saat IPM kita itu 72, sekian. Tahun 2023 kalau salah, Pak Barat itu sekitar 68. Dia mengejar yang paling bawah itu kan Pak Barat sekitar nomor 7 dia itu kan. Kalau salah 78 itu. Itu dari 68 ke 72. Sementara Humbang dari 72, sekian menjadi 72, sekian. Jadi sedikit di bawah Pak Barat. Tapi kita bisa melihat kenapa Pak Barat bisa naik dari 68 ke 72. Itulah pertanyaannya. Ya kan itu. Apa yang dia kejar? Apa yang membuat itu? Nah, jadi yang saya gambarkan misalnya gini loh. Kita terutama kan kita masyarakat Tapanuli ya, kita mengkonsumsi ternak babi misalnya kan. Dan kita juga khususnya Humbang kita mengkonsumsi juga kuda, ya kan. Kuda dan ternak babi ini tidak kita dapatkan di sini. Ya kan? Kalau kita sudah swasembada ternak babi, tentu pengeluaran pemerintah kemana? Dia akan membeli di sini, di Humbang. Nah, artinya begitu ada peternakan, pengeluaran pemerintah ke sana, tentu ada efek multiplier ke siapa yang mengerjakan, makanan, kebersihan, dan seterusnya. Jadi itu ada rangkaian itu ya, dari hulu ke hilir. Sampai ke tangan
masyarakat. Masyarakat. Tetapi kita mendatangkan ternak ini dari mana? Mungkin dari Simalungun, mungkin saya nggak tahu ya, atau dari Langkat atau dari mana. Nah, kuda mungkin dari Aceh, ya kan? Atau dari Bandung atau mungkin ya. Nah, kalau seperti itu, pengeluaran pemerintah itu kemana? Tentu dia ke Simalungun, Uangnya ke nggak di Aceh dalam, uangnya gitu kan. kan? Terus kita dapat apanya? Konsumsinya saja. Oke. Kita jadi konsumen. Nah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini, tentu kita harus mengejar, kita harus swasembada dong. Oke. Kita harus bisa swasembada ternak babi atau kuda. Kita tidak harus membeli lagi dari luar daerah. Ya. Itu yang saya contohkan kemarin. Oke, paham. Nah, yang paling real sebenarnya kan, kalau kita jadi kepala daerah, apa regulasi yang harus kita buat agar memproteksi penduduk Humbang ini? Nah, ini kita kasih contoh. Proyek-proyek APBD itu kan merupakan proyek pemerintah daerah. Oke. Pertanyaannya, siapa yang menikmati proyek pengeluaran pemerintah atas proyek tersebut? Ketika pemenang tender atas lelang itu dari Bandung, dari Medan, dari Siantar, pengeluaran pemerintah daerah itu kemana larinya? Kan keluar dia. Betul. Ya kan? Kita dapat apanya? Dapat proyeknya aja. Mungkin proyeknya setengah jadi, setengah rusak. Ataupun seperti apapun ya. Nah, apa manfaat Humbang, masyarakat Humbang ini untuk proyek-proyek yang dikeluarkan dananya dari APBD itu? Nah, seharusnya itulah yang namanya kita harus ada redistribusi penghasilan. Kalaupun misalnya, anggaplah misalnya ya, kita harus membuat regulasi untuk pemenang tender di atas 5 miliar atasnya. Dia harus menggandeng pengusaha lokal. Itu salah satu contoh. Berarti regulasi itu harus bisa. Kepala daerah harus bicara dengan DPR-nya, DPRD. Bisa nggak kita buat regulasi seperti ini? Oke, Pak. Ada aturannya enggak? Ya. Nah, kalau dibuat regulasi seperti itu, ada lagi bahwa semua material harus dari Humbang. Kalau nggak ada, boleh dari lain. Kemudian tenaga kerja harus orang lokal, ya kan? Nah, dia harus misalnya menetapkan UMR tertentu. Artinya, walaupun memang pemenang tendernya dari luar Humbang, tapi ada redistribusi penghasilan di masyarakat Humbang itu sendiri. Inilah yang menggerakkan ekonomi. Ini mesinnya. Jadi mesin ekonomi di satu daerah paling banyak adalah dari mana? Dari APBD-nya. Dan APBD itu harus bisa menggerakkan ekonomi. Dari itu juga, kalau bisa digerakkan dari mana? Akan muncul lagi UMKM. Akan ada yang menjual material. Akan ada tenaga kerja yang terserap. Kan kita bisa bicara itu sesimpel itu sebenarnya. Artinya supaya uangnya tetap di dalam. Nah, itu loh. Nah, kalau perlu kita justru menghadirkan uang dari luar ke dalam. Iya, sepakat. Kalau kita memiliki keunggulan, terutama misalnya kopi kan itu ya. Nah, jadi udah clear Pak, ya? Ya, saya sangat clear Pak. Dan tadi itu pertanyaannya mungkin ke yang paham banyak nih, tapi penonton kita juga banyak ini yang mahasiswa pasti ngerti. Ya, ngerti ya? Yang tidak paham banyak, tapi sudah bawa sederhanakan. Bagaimana supaya uangnya di dalam tetap berputar, perputaran ekonominya. Secara APBD mungkin tidak cukup. Tentunya kita mengharapkan APBD provinsi, APBN. Tapi yang uniknya di debat kemarin muncul istilah orang dalam ini. Ordal ya. Ordal. Ini sebenarnya kalau bahasa tertulisnya sinergitas antara pemerintah daerah ke pusat gitu kan. Ya kalau saya memandang sederhananya ya Gerindra di atas ya Gerindra di bawah. Kalau saya, pandangan saya sesederhana itu. Gitu. Tapi bagaimana Bapak membahasakan, kenapa orang Bapak jadi membahasakan muncul di debat itu istilah orang dalam ini? Gini. Orang dalam kita banyak nggak Pak? Gini ya. Gimana Pak? Saya bicara sebenarnya itu efisiensikanlah buatlah skala prioritas APBD. Kenapa? Kalau kita bicara APBD ya, di situ sudah ada dana transfer, sudah ada di AK, sudah ada di AU. Ya.
Kecuali kita tanya bagaimana cara mendapatkan dana transfer itu kan. Bagaimana mendapatkan DAK, bagaimana mendapatkan DAU, ada rumusnya itu kan. Nah, ini seperti perlu orang dalam arti kira-kira gini lah. Ada upungnya, ada bapaknya, ada anaknya. Kan itu kan. Anggaplah provinsi, kabupaten. Provinsi, dia punya DAK, DAU juga. Kemudian anggaran APBN ada. Nah, saya nih, misalnya lah, kita anggap Pak Bobi jadi gubernur. Oke. Nah, dana DAK kita kurang ini misalnya kan. Kurang. Tapi ada kita lihat skala prioritas yang harus bisa kita jalankan untuk mempercepat pembangunan dan menggerakkan ekonomi. Saya akan datang ke Pak Bobi kan. Saya sebagai kepala daerah, saya tanya nih, Pak Bobi, kami perlu dana untuk proyek tertentu. Saya yang minta ke orang tua ya kan. Karena dia ada DAK-nya juga yang untuk dibagi untuk di berbagai daerah. Jadi apa fungsinya orang dalam yang di sini? Ya anggaplah berapa anggota DPR-nya bisa mengatasi sana? Enggak, kepala daerah. Kepala daerah yang minta ke sana. Nah, kalau ada di sana, anggaplah anggota DPR dari Gerindra misalnya di sana, 1 di antara 100 itu butiran debu, kan gitu. Oke. Itu harus bisa dialokasikan. Pemprov harus mengajukan dulu bagaimana persetujuannya. Ini DAK-nya. Nanti dari yang dapilnya dapilnya Humbang lah misalnya akan minta, tolong kami minta ini, tolong kami minta ini. Itu dana siapa? Dari pemerintah. Itulah dana yang dana dari pemerintah daerah yang dibawa oleh anggota DPRD provinsi untuk sebagai dana dana yang harus dibawa ke daerah kan. Nah, itu akan diberikan ke konstituennya. Ya kan? Jadi pertanyaan itu uang siapa sebenarnya? Uang rakyat juga, Pak. Nah, saya hanya membawa aja. Jadi kalau misalnya saya bawa pun nanti, jangan nanti kita menjadi seperti jadi calo anggaran juga. Janganlah gitu kan itu. Nah, jadi yang kita bawa dana aspirasi tersebut kan harus kita sampaikan. Pertanyaannya mungkin ada lagi nih. Dana aspirasinya 10 sampai ke masyarakat 10 enggak? Itu yang penting. Nah, itu yang penting. Ya. Jangan, udah dibawanya dana aspirasi. Mungkin kita tanya lagi, dana aspirasi itu semuanya enggak? Atau ada yang ketinggalan? Atau yang simpang berhenti? Ya, kita nggak tahu lah. Tapi kita harapkan bahwa sebenarnya kalau di Humbang ini pasti berkeinginan bagaimana Humbang itu maju. Jadi agar masyarakat juga paham bahwa dana aspirasi yang dibawa itu adalah memang dia minta dibawa ke dapilnya untuk dana risesnya dan itu. Nah jadi masalah siapapun orang dalamnya, maksudnya kepala daerahnya, siapapun gubernurnya, tapi yang penting di sini kan siapa presidennya kan? Ya betul. Betul itu ya? yang penting, itu yang penting. Presidennya masih Prabowo Subianto kan? Ya. Dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dia ingin agar semua rakyat Indonesia ini sejahtera. Tentu dia tidak akan artinya memilih-milih. Wah, karena ini kepala daerahnya bukan orang Gerindra, tidak perlu. Tidak. Jadi sama seperti kalau siapapun yang terpilih nanti sebagai kepala daerah di sini, yang memilih dan yang tidak memilih itu tetap mendapat hak yang sama. Tetap menjadi rakyat Humbang yang harus diperhatikan. Jangan nanti sampai kalau dia nggak memilih kita, ini nggak perlu diperhatikan. Tidaklah ya. Jangan begitu. Jadi kita pada saat menduduki satu jabatan itu, dia harus melihat bahwa ini semua adalah masyarakat Humbang. Sama juga seperti Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh Indonesia ini harus lepas dari kemiskinan. Dan yang paling penting bagaimana caranya? Harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siap.
Kira-kira begitu. Oke Pak, sebelum nanti kita lempar pertanyaan ke teman-teman yang di sini, saya tuh pertanyaan yang juga ingin saya tanyakan ke Bapak. Ini kan Bapak kemarin ngasih pertanyaan ke paslon lain. Sebenarnya apa yang Bapak pengen korek dari paslon lain ini? Dan kira-kira Bapak puas gak dengan jawaban mereka? Ya, jawaban saya kan menunjukkan, coba dicek lagi jawabannya apa kan. Jadi sebenarnya gini, jangan kita melihat hanya dari angka-angka saja. Angka PDRB sekian, angka IPM sekian. Enggak. Tapi kita harus memahami apa artinya angka itu. Benar enggak, real enggak itu ada di masyarakat ini. Jangan sampai ABS saja. Asal Bapak senang laporan seperti ini. Nah, sama seperti saya sampaikan kan. Jangankan kita bicara masalah layanan kesehatan yang prima. Nah, saya sudah jalan nih. Kita bawa tenaga kesehatan ke beberapa tempat. Bakti sosial. Bakti sosial. Saya melihat artinya apa? Standar pelayanan minimum. Yang paling minim pun. Itu belum ada yang bisa dicapai oleh pemerintah Humbang Hasundutan. Jadi saya lihat di sini. Ini ada nih rancangan teknokratik. Rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Tidak satu pun yang optimal. Pertanyaan saya, apa yang bisa dibanggakan dari pemerintahan 5 tahun dan 10 tahun ini? Enggak ada. Standar pelayanan minimal pun belum bisa dilewati. Dari mana? Dari mulai pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan. Semuanya masih belum optimal. Terus yang mana yang optimal? Terus 10 tahun ini kita ngapain? 20 tahun ini kita ngapain? Nah, rancangan teknokratik ini yang kita menjadi visi. Ini menunjukkan posisi Humbang Hasundutan saat ini seperti apa ini. Ya kan? Inilah rancangan teknokratik ini. Kemudian ada isu-isu strategis, itulah yang belum dapat terlaksana selama pemerintahan 5 tahun yang lalu. Nah, kita sebagai calon kepala daerah, kita harus membawa visi dan misi 5 tahun seperti apa. Apa visi kita untuk 5 tahun berikutnya dan bagaimana caranya. Itulah visi misi itu. Itu kita turunkan dari rancangan teknokratik, rencana pembangunan jangka pendek dan menengah Humbang ini. Jadi bukan asal-asal juga kita buat visi kita dan misi kita di situ loh. Jangan asal enak didengar aja kan. Oke. Nggak mungkin saya bilang visi misi paslon nomor 2 adalah holong do ondolan. Ya nggak gitu juga ya. Walaupun tagline kita holong do ondolan. Siap Pak, saya paham. Kayaknya juga Bapak belum puas dengan jawaban mereka ya. Mudah-mudahan akan ada sesi. Kita santai aja kan, ngobrol-ngobrol santai nih kan, nggak serius ya. Sebenarnya tujuanku sederhana ya Pak, supaya saya dipanggil juga talkshow-in mereka. Ayo sukseskan Pilkada 27 November 2024. Henry Yanto, calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode 2024 hingga 2029. Jangan lupa bawa surat C pemberitahuan dan EKTP ke TPS. Ke surat suara, pilih Henry Yanto. Coblos nomor urut 2, Henry Yanto. Ingat, coblos nomor urut 2, Holongdo Odolan, Henry Yanto. Untuk membahas terdepan. Horas Jua-Jua